Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, amma ba'du. Selamat berjumpa lagi bersama saya Bapak Khairul Amin SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 3 Kalikajar. Dalam pertemuan kali ini merupakan pertemuan materi yang bab kedua, yaitu tentang materi pendidikan agama Islam kelas 7 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Anak-anak yang saya cintai, dalam bab ini kita nanti akan mempelajari 3 materi. Yang pertama berperilaku jujur, berperilaku amanah, dan berperilaku istiqomah. Pak Guru sajikan juga peta konsep yang harus kita laksanakan dalam mempelajari ini dalam satu bab 2, yaitu bab tentang kejujuran, amanah, dan istiqomah. Yang pertama, perilaku jujur, merupakan implementasi dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Yang kedua, dalam melaksanakan berperilaku amanah juga kita sebagai implementasi dari Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27. Yang seterusnya yaitu perilaku istiqomah. Ini juga sebagai implementasi Al-Quran surat Al-Anfal ayat 13. Untuk yang terakhir, anak-anak semua nanti harus bisa menerapkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Kita lanjutkan untuk materi pada pagi hari ini, yaitu materi untuk berperilaku jujur. Jujur itu hebat anak-anak, karena orang jujur tidak akan acur meski awal hancur. Air akan maju. Perlu anak-anak ketahui dari gambar yang saya sajikan di sini ada sebuah contoh bahwa di situ adalah kegiatan pembelajaran yang menggunakan contekan. Hal ini menurut anak-anak adalah perbuatan yang jujur atau bukan? Perlu diketahui bahwa ini sebuah contoh yang tidak baik, contoh yang tidak jujur. Yang ketiga itu ada contoh orang yang menemukan dompet di jalan. Kalau kita jujur, tentunya kita akan memberikan atau mencari informasi pemilik dari dompet tersebut. Bukan kita diam-diam dan diambil tanpa memberikan informasi terlebih dahulu kepada yang lain. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan itu memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Ini merupakan kegiatan atau perilaku jujur. Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Namun kadang-kadang kita enggan untuk mengikuti hati nurani. Lebih kepada nafsu yang kita utamakan. Bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai hati nurani, maka itulah yang disebut dengan dusta. Apabila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dinamakan bohong. Jadi bisa kita pelajari bahwa lawan kata dari jujur adalah dusta atau bohong. Mengapa kita harus jujur anak-anak? Mengapa kita harus jujur? Jujur itu penting. Karena apabila kita berani jujur, maka kita merupakan orang yang hebat. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang. Baik itu di sekolahan, di masyarakat, dimanapun kita berada. Agar tidak ada hal yang dirugikan atau didolimi dan dicurangi, kita harus jujur. Jadi untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya adalah kejujuran. Ada yang mengatakan bahwa jujur itu mahal. Ya, kejujuran memang sangat mahal karena berkata jujur itu terkadang sangat berat.
Akan tetapi agar dapat dipercaya oleh orang, kita harus berani. Lanjutkan, dari kita melaksanakan kegiatan jujur, tentunya kalau kita melakukan perilaku yang jujur, ada hikmah yang pasti akan kita dapatkan. Apa hikmah perilaku jujur? Hikmah atau manfaat berperilaku jujur yang pertama, tentunya kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, kita akan mendapatkan banyak teman. Karena teman-teman kita akan nyaman. Teman-teman akan sangat bangga untuk bersahabat dengan kita. Yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Kalau kita melakukan kejujuran, maka tidak akan melakukan kebohongan. Satu kali kamu berbohong, dua kali kamu kehilangan. Lanjutkan anak-anak. Berperilaku jujur, kita di sini telah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Seperti yang sudah ada di layar, perlu Pak Guru sampaikan untuk bisa dibaca kembali dan dicontoh kembali nanti bersama-sama. Mari kita membaca. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 42 ini, Pak Guru berharap nanti anak-anak semua untuk bisa melaksanakan tugas yang pertama. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 42 di atas. Setelah kamu dapat memperhatikan dari lafalnya dan makna yang sudah tertera, kamu tulis kembali dalam buku tugas kalian. Setelah ditulis, baca berulang kali dengan fasih sesuai dengan kaidah ilmu tajwid seperti yang tadi Pak Guru sampaikan, berikan contoh. Yang keempat, tugas kalian adalah untuk mencari pesan-pesan yang terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42 tersebut. Setelah selesai, nanti anak-anak bisa mengumpulkan tugas tersebut, bisa datang ke sekolah, atau bisa dipoto, dikirimkan melalui grup WA. Rasulullah SAW juga bersabda kaitannya dengan kejujuran. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Dan hendaklah seseorang senantiasa berperilaku jujur sehingga ia ditetapkan sebagai orang yang selalu jujur di sisi Allah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tertulis dalam Sahihul Jami' nomor 1665. Demikian anak-anak pertemuan kali ini dalam membahas tentang materi berperilaku jujur. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat. Selamat melaksanakan apa yang menjadi tugas kalian. Semoga kalian semua diberi kesehatan jasmani dan rohani. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.